Kalau kita lihat di di salin dia ini, kita lihat pada salin dia sebelumnya tuh kita melihat bahwa ada rangkaian jembatan ya, jembatan DC, ada kuliah 1 sampai dengan 5 macam-macam ya, ada pengukuran galat dan sebagainya. Nah, pada pertemuan ke-6 ini ya, atau bahan ke-6 ini, saya akan memberikan materi terkait rangkaian jembatan AC. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu DC tadi ya, pengukuran-pengukuran DC dilakukan menggunakan rangkaian jembatan, biasa Whetstone ya. Nah, ini kita akan melihat rangkaian jembatan AC. Apa sih beda AC dan DC ya? Nah, nanti kalian pasti tahu bahwa kalau bahasa umumnya tuh DC itu arus arah kata orang ya. Jadi kalau kita lihat tuh arus maupun tegangan itu satu arah aja. Nah, tetapi kalau kalau AC itu bolak-balik dia, ya bolak-balik. Tegangannya itu sinusoidal, kemudian arusnya juga berbentuk gelombang ya, seperti itu, bolak-balik. Jadi dari plus minus gitu ya, berbentuk gelombang kontinu. Nah, referensi tetap itu saya gunakan ini, ya. Nah, sebenarnya sama seperti jembatan DC, cuman bedanya adalah nanti komponen-komponen di dalamnya. Jadi kalau DC itu biasa kita gunakan di situ rangkaian R saja gitu ya, tahanan saja. Jadi keseimbangan tuh murni tahanan resistif gitu. Tetapi ketika kita mempertimbangkan pengukuran AC, jadi kita karena gelombang gitu ya, ada frekuensinya, kemudian ada beda fasanya, dan sebagainya, itu terkait langsung dengan komponen yang digunakan. Jadi nanti sudah melibatkan misalnya kalau pernah dengar tuh ada induktor gitu ya, ada kapasitor gitu ya. Jadi induktor itu membuat fasa dari arus itu tertinggal atau biasa istilahnya itu lagging dari fasa dari tegangan. Sedangkan misalnya kalian menggunakan kapasitor itu biasanya arus itu leading dia. Leading artinya fasanya itu lebih duluan daripada tegangan. Jadi arus ya dari tegangan. Nah, itu kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, sedangkan resistif ini tahan murni. Jadi kalau kalian misalnya di rumah itu, kalau di rumah misalnya kan beban pun macam-macam. Ada beban resistif, beban induktif, beban kapasitif. Jadi kadang-kadang gabungan dari keduanya gitu ya. Nah, kalau beban resistif itu seperti apa, Pak? Nah, beban resistif itu seperti misalnya kalau kalian lampu pijar. Ya, lampu pijar itu murni tahanan biasanya. Ya, murni tahanan. Jadi tahanan di anu panas kan menghasilkan cahaya. Tetapi kalau lampu-lampu sekarang misalnya ada balance-nya, ada induktornya di situ. Itu ada sedikit beban induktif ketika ada lilitan ya. Lilitan kan menghasilkan medan magnet, induksi dan sebagainya. Nah, itu ada disebut beban induktif. Jadi kalau di rumah misalnya kalian pakai misalnya pompa. Nah, pompa kan itu untuk menggerak, memutar rotornya itu kan. Itu ada lilitan menghasilkan gelombang yang otomatis. Akhirnya itu terputar sehingga putaran ini menyedot air dan memompakan kemana gitu ya. Nah, itu beban induktif, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang ada juga beban-beban kapasitif. Misalnya beberapa kapasitor digunakan itu beban-beban kapasitif. Itu yang disebut beban kapasitif. Kalau dalam bentuk polar, ya, bentuk polar biasanya itu plus berapa gitu. Derajatnya plus berapa itu. Jadi plus 90 derajat atau berapa gitu ya. Kalau ini 90, kalau kapasitor minus dia, minus berapa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau lihat dari konstruksi mirip-mirip saja sebenarnya. Tetapi kita sekarang nyebutnya bukan lagi tahanan sini. Kita nyebutnya adalah impedansi. Jadi impedansi itu bisa resistif, bisa reaktansi induktif, bisa reaktansi kapasitif gitu. Jadi kalau ada induktornya misal berapa milihenry ya satuannya, milihenry. Nah, Henry satunya, tetapi biasa kecil ya, maka disebut biasa pakai mili. Mili itu 1/1000 Henry. Nah, itu berarti ada reaktansi induktifnya. Kemudian kalau ada kapasitif nih kan, biasa pakai farad dia. Tapi saking kecilnya biasa mikrofarad misalnya. Nah, itu reaktansi kapasitif ya. Tapi konstruksinya ini mirip ya.
titik kesimbangnya di D ini. Jadi keempat arm atau lengan ini dipertimbangkan sebagai impedansi, ya, Z1, Z2, Z3, dan Z4, ya. Nah, ini ada hubungan nanti dengan frekuensi, karena ini adalah gelombang sinusoidal, ya, tegangannya, sehingga dia nanti tegangnya tidak lurus saja, tidak searah saja. Nah, nanti ada hubungannya itu terkait dengan frekuensi, ya. Nah, karena sumber tegangnya adalah itu memiliki frekuensi tertentu juga, gitu kan. Nah, kemudian detektor misalnya adalah sebuah alat responding AC. Jadi detektornya juga harus detektor yang bisa dari arus AC gitu. Jadi misal AC meter, ya, headphone dan sebagainya, ya, atau buzzer, ya, bisa yang menggunakan arus bolak-balik. Jadi sumber ini adalah sumber tegangan AC dengan frekuensi yang diinginkan, ya. Sumber tegangan AC dengan frekuensi diinginkan. Misal kalau di rumah kita kan standar PLN-nya ada 50 Hz, ya, 50 Hz. Artinya apa? Ada 50 periode per second. Misal dalam 1 second itu ada 50, ya, periode. Oke, tetapi kalau misalnya kayak di Jepang dia atau di kalau salah di Amerika itu menggunakan 60 Hz standarnya. Kalau di sini kita 50 Hz. Tapi kok untuk aplikasi-aplikasi misalnya electronic devices pada rumah itu frekuensinya tergantung juga. Tetapi mereka harus menyesuaikan frekuensi yang ada di negara di mana misalnya TV itu di mana diproduksi akan dipakai di mana gitu, ya. Dia akan harus mempertimbangkan frekuensi di mana negara di mana TV itu akan dijual gitu. Misalnya ke Indonesia berarti harus mengikuti 50 Hz dan seterusnya, ya. Oke. Nah, sedangkan J1, J2, J1, J2 dan Z3 itu adalah apa? J1 adalah impedansi, ya, pada lengan jembatan. Kalau lengan jembatan tuh ini, ya, arm, ya. Oke. Nah, jadi kondisi kesimbang ketika apa? Ketika VAB, tegangan AB ini sama dengan VBC. Sama. Kok tegangan sama, berarti dia seimbang dia. Ya. Oke. Nah, I1, kalau berarti tegangannya sama dengan apa? I1 harus mengalir dikalikan impedansi. Ya. Oke. Nah, ingat ketika harus mengalir kepada misalnya resistansi saja atau resistif saja, dia kan beda apa? Dia tuh nol dia. Ya, sudutnya nol. Jadi dia tidak ada lagging, tidak ada leading dia. Tetapi ketika ada induktor di sini, dia bisa tertinggal sedikit dibanding tegangannya, tertinggal atau lebih duluan. Dia tergantung apa yang terpasang di sini, ya. Ada muatan apa? Apakah ada induktor atau kapasitor atau bahkan dua-duanya, ya. Kalau kapasitor cenderung minus dia. Jadi tegangannya derajat itu minus 30 derajat, ya. Kalau induktor itu plus dia biasanya, ya. Plus. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Berarti IJ sama Z1, I2 sama Z2. Nah, kita lihat bahwa kita lihat sini. Nah, I1 sama V, ya. V dibagi Z1 tambah Z3. Ini kalau di sini arusnya tadi, ya, saya bilang kalau di sini arusnya tuh kalau induktor tuh dia istilahnya lagging, ya. Ini arusnya terhadap tegangannya. Nah, tetapi nanti tegangan VAB ini induktor itu jadi sudutnya itu adalah leading daripada tegangan ini gitu, ya. Nah, sedangkan arusnya itu jadi ibaratnya terlambat gitu, ya, terlambat, ya, lagging. Oke. Nah, begitu juga kapasitor sebaliknya. Nah, kalau kita lihat I1 itu sama dengan V, ya, dibagi Z1 tambah Z3. Ini I1. Ya. I2 sama dengan V tegangan dibagi Z2 tambah Z3. Karena tegangan BD ini sama aja, ya, kalau ketika ini 0, ya. Jadi ke B ini sama. Jadi ini sebenarnya paralelisasi antara serial dari Z1, Z3. Kalau kita buka ini, ya, ini kan paralel ini. Kalau kita hilangkan lah, ya, hilangkan D. Ini kan sebenarnya paralel nih. Z1 itu seri dengan Z3, paralel dengan Z2, seri dengan Z4. Jadi Z1 tambah Z3, ketika dia seri itu berarti kan Z1 tambah Z3. Nah, jadi arus mengalir itu sama ketika dia seri, kan. Cuman tegangan pada Z1 pasti beda dengan tegangan pada Z3. Karena ini pembagi tegangan. Nah, makanya
I1 itu kita bisa dapatkan dari tegangan yang ada di sini dibagi Z1 tambah Z3. Begitu juga I2. Sebenarnya tegangan dibagi Z2 tambah Z4, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya pikir itu nggak sampai susah lah, karena mirip dengan sebelumnya ya. Oke, jadi bentuk kompleks keseimbangan adalah, nah ini mirip tadi kan sebelumnya. Pada jembatan DC juga kita lihat, nah ini R1, R4 biasanya kan, kalau di jembatan DC, R2 sama dengan R2 kali R3. Nah, kalau ini kita representasikan sebagai impedansi Z1 kali Z4 itu sama dengan Z2 kali Z3. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sama aja. Konsep dasarnya sama, tetapi nanti di besarnya beda. Oke, nah, jadi bentuk polar keseimbangan. Nah, ini di sini bedanya nih. Kalau kita lihat nih ya, ada keseimbangan magnitude. Kalau apa? Kalau namanya apa? Ibaratnya kalau tahanan ini biasa keseimbangan magnitude saja dia. R1 kali R4 tambah R2 kali R3. Tetapi kalau di sini ada juga bentuk polarnya adalah fasa. Kalau kita lihat ini kan, nah, ini ada fasa. Nah, karena sudut listriknya berapa? Ya, Z1 kali Z4. Kalau Z1 kali Z4 berarti sudutnya ditambah. Kalau dibagi berarti dikurang ya. Itu konsepnya. Jadi sudut ya, theta 1 ya ditambah sudut dari Z4 ini. Berapa? Ya. Sudutnya tentukan dari apa? Nah, tentukan dari tadi tuh induktor atau kapasitor atau kombinasi keduanya. Jadi kalau dia menggunakan induktor, sudutnya adalah 30 derajat ya untuk Z1, tetapi Z4 menggunakan kapasitor, sudutnya minus 50. Jadi 40 tambah minus 50 jadi minus 10 totalnya gitu ya. Untuk Z1 kali Z4 gitu ya. Begitu juga Z2 kali Z3. Jadi ini ditambah. Jadi keseimbangan fasa adalah ketika sudut theta 1 tambah theta 4 itu sama dengan theta 2 tambah theta 3 gitu ya. Nah, jadi sama, kok sama berarti seimbang dia. Ya, dari keseimbangan. Itu fasa. Kalau magnitude berarti besarnya. Yang ini Z1 Z2 sama Z2 kali Z3 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang contoh misalnya. Nah, impedansi pada jembatan AC dasar diberikan sebagai berikut. Jadi tadi kan ada Z1 ya, Z2, Z3 dan Z4. Jadi konsep keseimbangan Z1 kali Z4. Jadi apa seberangnya lah gitu. Z1 kali Z4, Z2 kali Z3 ya. Nah, Z1 itu apa? Oh, ditentukan 120 ya ohm, tapi sudutnya itu 70 derajat. Kalau plus berarti dia impedansinya induktif. Karena ada beban induktif di situ. Ya, atau ada induktor di situ ya. Sedangkan Z2 itu 100 ohm. Tidak ada sudutnya, itu berarti murni resistif. Ya. Jadi ingat, kalau plus ini induktif, kalau negatif itu kapasitif, ya, impedansi kapasitif. Nah, ini karena plus juga berarti induktif juga. Jadi 480 ohm, sudutnya 40 derajat itu impedansi induktif. Sedangkan yang ingin diketahui adalah nilai Z4-nya. Z4 yang tidak ketahui, berarti nilai ini yang kita tidak ketahui. Sedangkan Z1, Z2, Z3 kita ketahui, Z4 tidak kita ketahui. Oke ya. Oke, kemudian tentukan nilai Z4 ya. Z4-nya ya. Nah, berapa? Nah, gunakan prinsip kesetimbangan. Nah, jadi kondisi magnitudonya apa? Z1 kali Z4 sama Z2 kali Z3. Berarti kita ingin cari Z4, ini kan dari persamaan ini kan. Berarti kalau kita cari Z4, Z1 pindahkan aja sini. Kalau pindahkan kan jadi dia denominator kan. Ya, Z2 bagi Z3 dibagi Z1 nanti. Apalah ini ya. Berarti Z2-nya berapa? 100. Ini tanpa melibatkan sudutnya. Sudutnya nanti kita cari perhitungan fasanya. Ya. Jadi 100 kali 480 dibagi 120 sama dengan 400 ohm dia, berarti Z4-nya. Berhenti situ? Tidak. Ini dari sisi magnitudonya. Fasanya harus kita hitung. Fasa 4 ini berapa? Berarti sudut listrik dari Z2
theta 2 tambah sudut listrik dari Z3 theta 3 dibagi sudut listrik dari Z1. Kalau dibagi berarti sudutnya itu minus. Jadi dikurang theta 1. Jadi artinya apa? Theta 2 ini 0 tambah 40 derajat, nah, kurang 70 derajat. Jadi kalau 40 kurang 70 berarti 30 derajat. Artinya apa? Solusinya bukan hanya 400. Berarti Z4 ini namanya 400 dengan sudut minus 30 derajat. Artinya apa ini? Supaya seimbang berarti sini harus ada beban kapasitif atau kapasitor, gitu ya. Jadi impedansi dengan elemen kapasitif, impedansi terdiri dari komponen resistif, ya, dan kapasitif, ya, kapasitif. Nah, walaupun misalnya beban kapasitor sebenarnya sudah ada resistor tapi kecil gitu, ya, kecil bebannya. Nah, kalau besar biasa ada komponen resistif, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh kedua, ya, ini contoh dua sebenarnya. Ya, oke. Nah, misalnya pada rangkaian ini impedansi pada jembatan AC diberikan, ya. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini oke, sorry, ini tadi ikut yang sebelumnya sebenarnya. Oke, ini sama saja ya, caranya sama dan seperti ini ya. Nah, nanti bisa dicoba untuk terkait contoh satu, cuman beda apa? Beda angkanya aja. Nah, kalian silakan coba kalau ini, ya, berapa ini nilainya. Nah, itu latihan saja nih. Oke, contoh dua, ini contoh sedikit berbeda dari tadi. Kalau tadi sampaikan tuh kita langsung dapat sudutnya gitu ya. Nah, kita langsung dapat sudutnya. Tapi sekarang kalau kita tidak dikasih tahu sudutnya berapa gitu ya, kita hanya dikasih tahu tuh, oh tahanan ini sekian, ternyata diserikan ya, diserikan dengan induktor atau kapasitor gitu. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana cara menghitung dari fasa tadi ya, dengan mengetahui nilai ini, nilai hardware-nya apa, nilai komponen hardware-nya ya. Nah, karena kalau di lapangan nanti ya kita taunya ini gitu kan. Ya, bisa jadi kita dapat informasi cuma ini, tidak langsung dapat informasi sudutnya. Nah, berarti kalau kita lihat apa? Lengan AB itu sama dengan 200 ohm, tetapi ada hubungan seri dengan induktor 15,9 milihenry. Milihenry ya, kurang lebih itu. Sedangkan lengan BC itu 300 ohm, ya, 300 ohm diserikan dengan kapasitor 0,265 mikrofarad. Jadi ingat satuan induktor itu Henry, satuan kapasitor itu farad. Nah, tapi saking kecilnya ini mikro aja masih 0,265 kan, berarti kecil sekali. Nah ini mili biasanya, ya. Nah mikro artinya dibagi 1 juta nih, ya, dibagi 1 juta atau 10 pangkat min 6. Kalau mili artinya 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000, ya. Lengan CD ini tidak diketahui atau Z4 tidak ketahui. Lengan DA ya, ini masuk, oke. AB, BC, DA ya. DA ini adalah 400 ohm. Berarti murni resistif dia karena tidak ada induktor, tidak ada kapasitor. Sedangkan frekuensi osilatornya adalah 1 kHz. Nah, maka carilah nilai impedansi dari pada lengan CD ini. Nah, ya. Jadi ini nanti bisa berupa sensor ya atau apa ya. Nah, tapi kita mencari, cara mencarinya ini berapa. Kalau ini berapa nanti ketahuan bahwa nilainya itu berapa gitu ya. Terhubung dengan sama seperti jembatan DC, cuman ini bedanya dia impedansi saja. Nah, kalau kita lihat berarti ingat-ingat lagi kalau sudah ambil rangkaian listrik ya. Itu R Z1 itu karena seri dia R tambah Z omega L. Ini ada reaktansi induktif. Jadi bukan R tambah L gitu ya. Jadi kalau kita ada besaran L ini tidak bisa kita tambahkan langsung dengan resistor untuk resistif, nilai resistansinya untuk mendapatkan Z, enggak. Berarti kita harus tambah J omega L. Sedangkan omega ini sebenarnya adalah 2 kali Pi kali F. F itu ada frekuensi. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa kita gunakan 50 Hz, berarti frekuensi 50. Tapi karena frekuensi osilator tadi disebutkan adalah 1 kHz atau 1000 Hz, maka nanti frekuensi yang digunakan adalah 1000 Hz. Jadi 2 kali Pi
Pi kan 3,14 ya. Pi kali 1 kilohertz. Oke. Nah, sama dengan 200 ditambah Z, ini adalah bilangan imajiner ya. Z kali 100 tadi ya. Oke. 100 ohm. Ya, 100 ohm. Nah, 100 ohm ini dapat dari mana? 2 kali pi kali ini tadi 1 kilohertz kali L 15,6 bagi 1000. Nah, itu enggak nanti ya, itu kurang lebih 100 ohm ya. Ya, nilainya nilai omega L nih. Nah, untuk Z2 gimana? R tambah. Nah, berbeda dengan apa induktor. Kalau kapasitor itu kita mau mencari reaktansi kapasitif itu 1 dibagi J omega C. Ya, 1 J per J omega C. Jadi omega itu 2 PF tadi sama ya. Dikalikan C. C-nya berapa nih? C-nya 0,265 mikrofarad atau 0,265 bagi 1 juta. Nah, didapatkanlah 600 ya. Oke. Oke. Nah, ini silakan hitung lagi. Nah, Z3 sama dengan R sama dengan 450 ohm. Z4 tidak ketahui. Maka kita gunakan kurang lebih seperti ini ya. Z4 kan Z1 kali Z4 simbang itu adalah Z1 kali Z4 sama dengan Z2 kali Z3. Berarti kalau kita mau mencari Z4-nya, Z1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita dapatkan Z2 kali Z3 dibagi Z1. Nah, Z2 itu 400 ohm. Jadi 400 ohm berarti murni ya, resistif. Ditambah Z3. Z3 ini adalah oh ini kebalik ya. Pokoknya ini Z2-nya nih. Ini Z3 ya, Z2 400 ohm, Z2-nya 200 mana nih? Oh, ini terbalik, sorry. Ini terbalik, sorry. Harusnya ini di atas ya. 300, ini kan Z3 ya. Z3 kali Z2, harusnya 300. 300 di atas nih. Ya. Nah, nanti silakan dihitung lagi ya. Kalau kita lihat ini, bentar. Ya, betul. Nah, ini di atas sebenarnya. Kan ini kan Z2 kan. Z2 tuh harusnya 300 kali, ini. Ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dibagi 300 kurang Z600. Oke. Oh, tidak. Ini memang begitu. Sorry. Jadi ini kan 1 per ya. Jadi 1 per ya. Nah, jadi dia akhirnya turun ke bawah dia ya. Nanti hitungannya adalah ya. Tapi dicek kembali ya. Ini coba dimasukin. Ini udah saya hitung tapi ini ya. Sebentar. 300 kurang Z1 harusnya masuk. Seharusnya enggak. Oke, seharusnya di atas nih betul. Karena udah saya hitung, kecuali masih seper dia. Nah, tapi nanti silakan hitung. Hitungnya gampang kok. Ya 300 kali Z600 dibagi 300 bagi Z600. Jadi kalau ini dikali, berarti ini dikali berapa, tambah ini kali berapa, tambah ini. Nah, nanti kedapat hasilnya misalnya J150 ohm. Nah, karena dia 150 ya, ini reaktansi kapasitif ya. Reaktansi ya, tapi kita tidak tahu induktif atau tidak. Nah, ini berarti induktif dia karena bukan minus. Kalau minus dia berarti kapasitif ya. Berarti Z sama 150. Nah, kalau kita mau ingin mencari nilai L-nya berapa, kan kita yang di sini kan kita mencari nilai L-nya. Nilai L-nya berapa? Ya. Kalau reaktansi dapat 150 ohm. Ya. Nah, tapi kita mencari nilai reaktansi. Reaktansi XL itu sama dengan apa? 2pi kali F. Berarti 2pi kali F itu sama dengan apa? Sama dengan itu, ini. Ya. 150 ohm. Nah, kalau dari sini kita dapatkan nanti frekuensinya, kita pindahkan ini, dapatlah kita 23,9 mH L-nya ya. Dapatkan L-nya. Karena XL itu sama dengan ini gitu ya. Nah, ya. 2pf ya. Nah, ya. Bentar, ini kok salah ya. XL itu 2pf kali L ya. Ya. Sebenarnya kayak gini, Z omega L dia. Ini omega nih ya. Ntar bisa saya ubah ntar. Oke.
Oke, atau ntar aja ya. Pokoknya ini nanti, ini omeganya ya. Jadi XL itu sama dengan apa? XL itu sama dengan J omega L. Berarti J kali 2PF kali L. Gitu ya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 1 kHz yang tadi tuh, yang ini. Ya, ini karena buru-buru ya saya buatnya. Jadi agak sedikit apa? Nah, 2 Pi 3,14. 2 kali 3,14 kali 1 kHz. Kan ini kan J kan. Berarti J2PFL itu sama dengan J150. Nah, kalau J-nya kita hilangkan, jadi 2PFL itu sama dengan 150. Berarti 2Pi kali 1 kHz atau 1000 itu sama dengan 150. Nah, F, nah, jadi L-nya bisa kita cari. Berarti L itu sama dengan 150 dibagi 2PF. Jadi 150 dibagi 2PF, 2 kali 3,14 kali 1 kilo. Nah, nanti dicek kembali ya. Nah, hasilnya 23,9 mH. Ya, kalian mohon cek ya. Nah, yang penting langkahnya udah tahu ya. Dengan perhitungan saja. Oke. Nah, sekarang jembatan pembanding atau kapasitansi. Jadi bisa kapasitansi, bisa induktansi gitu. Jadi kalau kapasitansi kita bandingkan, berarti kita mengukur terkait dengan nilai kapasitansi. Kalau induktansi gitu ya. Jadi tergantung apa yang kita nilai, apa yang ingin kita ukur gitu. Nah, mengukur nilai induktansi dan kapasitansi itu yang tidak diketahui, misalnya tidak ketahui ya. Ini bisa kapasitansi, nanti bisa juga induktansi ya, tergantung. Ini di awalnya kita kapasitansi dulu. Membandingkan dengan sebuah induktansi kapasitansi yang diketahui. Jadi dibandingkan dengan yang kita ketahui, nilai yang kapasitas. Kalau kapasitansi berarti kita bandingkannya dengan nilai kapasitansi, tapi kalau induktansi berarti induktansi. Jadi konsepnya sama, konsep seimbangnya Z1 ini ya dikali ZX sama dengan Z2 dikali Z3. Artinya Z1 itu sama dengan R1 ya, walaupun ini adalah potensio ya, tapi nilainya nanti bisa diketahui. Z2 itu sama dengan R2, simple ya. Z3 itu sama dengan R3. Nah, R3 tambah 1. Jadi reaktansi kapasitif dari ini adalah 1 dibagi J omega C3. Nah, ya. Nah, sekarang kita tinggal mengikutkan kondisi seimbangnya ya. Berarti Z1, R1 ya, kali ZX. ZX itu adalah apa? Rx tambah 1 dibagi Z omega Cx. Jadi sama ya. Sama dengan ini modelnya. Sama dengan ini R2, Z2 itu adalah R2 dikali Z3. Z3 itu adalah R3 tambah 1 dibagi Z omega C3. Jadi kita dapat kondisi seimbang. Nah, kalau kita kalkulasi ini, kita pisah-pisahkan resistor dengan C-nya ya. Kita dapatkan Rx itu ya. Rx itu sama dengan R2 kali R3 dibagi R1. Sedangkan Cx-nya itu ini terkait nanti dengan ada J ya di ujungnya. Itu sama dengan C3 dibagi R1 dibagi R2. Ini adalah imajinernya. Ada J di anunya nanti di awal. Oh, ini adalah bilangan realnya atau magnitudenya ya. Kalau tadi kan disebut magnitud, ini nanti ini terkait dengan sudutnya kalau imajinernya. Oke. Jadi ini frekuensi independen ya. Kemudian untuk menjamin kondisi seimbang, jembatan harus memiliki 2 jenis elemen variabel pada konfigurasi. Jadi harus ada 2 jenis elemen kalau mode seimbang ya untuk ini. Ya, kalau ini kapasitasi berarti ini kapasitasi dan seterusnya ya. Oke, untuk induktansi. Jadi untuk induktansi, nah ini hampir mirip nih. Kalau kita lihat ya, ini ada induktansi yang mau diukur, ini ada induktansi yang tetap ya. Nah, ya oke. Sama hampir mirip dengan kapasitas tadi. Cuma bedanya ini induktansi. Nah, mengukur nilai induktansi dan kapasitas itu yang tidak diketahui itu dengan membandingkan dengan sebuah induktansi dan kapasitas yang diketahui. Jadi konsepnya sama sih sebenarnya dengan kapasitansi. Cuma beda elemen saja. Jadi pada kondisi seimbang ini pun sama nih. Z1 kali ZX sama dengan Z2 kali Z3. Di mana Z1 R1 ya tadi ya. Z2 itu R2, Z3 itu R3 ditambah. Nah, itu beda dengan apa? Beda dengan kapasitansi. Kalau induktansi itu langsung J omega R3. Kalau kapasitansi kan 1 per J omega C3 misalnya. Tapi kalau
induktansi itu kita mau cari reaktansi induktifnya itu sama dengan J ya kali omega kali L3 di sini ya. Oke, dari sini kita bisa dapatkan, kita masukkan nilai-nilai ini ke ini ya, kondisi keseimbangan. Berarti J1 itu R1, Zx itu Rx tambah J omega Lx sama dengan J2 itu R2 dikali J3. J3 sama R3 tambah J omega L3 ya. Nah, itu nggak salah. Nah, kalau kita cari itu dapatkan nanti bilang yang real itu apa maksudnya? Yang tidak ada J-nya ya. J ini kan menunjukkan dia imajiner ya. Nah, jadi kalau kita R1 Rx itu sama dengan R2 kali R3. Ya kan? Berarti kalau kita cari Rx itu berarti R2 kali R3 dibagi R1. Sedangkan kalau Lx kita cari ini kan berarti J omega Lx sama dengan R1 J omega Lx sama dengan R2 J omega Lx. Berarti kalau kita hilangkan yang serupa, kemudian kita ambil Lx-nya, kita dapatkan L3 kali R2 bagi R1, itu imajiner. Nah ya, oke. Jadi untuk menjaga kondisi keseimbangan, maka jembatan itu harus memiliki dua elemen variabel tersebut untuk konfigurasinya, baik induktansi tadi maupun kapasitansi ya. Nah, kemudian jembatan Maxwell, ya jembatan Maxwell itu mengukur nilai induktansi yang tidak diketahui dengan sebuah kapasitansi. Jadi yang ingin kita ukur adalah ini, unknown inductance. Nah, kalau kita menggunakan kapasitansi ini dalam bentuk paralel. Nah, kita menulisnya Zx sama dengan, ini kan biasanya Zx kali Z1. Ya, tetapi karena di paralel kita pindahkan sini, misal pindahkan Z1, dia berupa Y1 dia. Jadi Y1 nya 1 per J1. Nah, kita dapatkan Zx sama Z2 kali Z3 kali Y1. Dapat Z2 itu R2, Z3 itu R3. Kalau R gampang. Tetapi kalau ini Y1, ini kan paralel nih. Ingat, untuk rangkaian listrik ya, paralel itu kalau ada dua itu bagaimana? Misalnya dua resistansi itu gimana paralel? Ini 1 per R1 tambah J omega C1. Ya. Nah, ini kan kalau reaktansi kapasitif kan 1 per J omega C1. Ya, 1 per J omega C1. Nah, ini berarti 1 per R1 ditambah 1 dibagi XC, reaktansi kapasitif. Sedangkan XC sendiri, jadi XC sendiri itu 1 per J omega C1. Berarti 1 dibagi 1 per J omega C1 ada J omega C1. Itulah dapatnya. Ya. Nah, kemudian kita dapatkan masukkan Zx itu sama dengan Rx tambah J omega Lx itu sama dengan J2, R2, J3 itu R3, Y1 itu adalah 1 bagi R1 ditambah J omega C1. Akhirnya kita dapatkan apa? Ini kan bagian imajiner, ini bagian imajiner, kita ambilkan Rx sama dengan yang bagian real sini, berarti R2 kali R3 dibagi R1. Ingat dia. Sedangkan J omega Lx sama dengan R2 kali R3 kali J omega C1. Maka kita dapatkan Lx-nya itu sama dengan J omega-nya bisa kita hilangkan, berarti tinggal R2, R3, C1. Inilah dia. Ya. Nah, ini cocok untuk kumparan medium, ya, yang bukan kumparan yang dengan reaktansi yang tinggi, ya, 1 sampai 10. Jadi tidak praktis untuk kumparan yang tinggi, ya. Ya. Oke, kumparan tinggi menyebabkan reaktansi yang lebih tinggi lagi. Nah, jembatan Hay, gitu ya. Serupa dengan jembatan Maxwell, tapi R1 seri tadi kan paralel kalau Maxwell. Kalau ini paralel dia. Ya, kalau ini seri. Ya, pada kondisi seimbang J1, nah ini kalau karena seri dia J1 Jx, J1 Jx tambah J2. Kalau paralel tadi kan jadi Y. Ya, Y. J2 kali J3. Nah, kemudian J1 itu R1 ya. Tambah 1 reaktansi dari C itu 1 dibagi J omega C1, J2 itu sama dengan R2, J3 itu sama dengan R3. Maka kita masukkan nilainya ke sini, berarti kita dapatkan J1 sama dengan, ya, J1 adalah ini, ya, kali Rx tambah J omega Lx, itu ada Zx sama dengan R2, R3. Nah, kita sekarang bisa dapatkan, kita pecah ini, kita dapatkan nilai Rx, R1 Rx tambah Lx per C1 dan seterusnya, ya. Dari sini, nah, kita lihat mana bagian realnya. Bagian realnya R1 kali Lx tambah Lx per C1 kan.
Nah, ini imajiner sama dengan R2 per R3. Nah, ini dia. Ya, ini bagian realnya. Sedangkan bagian imajinernya min J Rx per omega C1 tambah J omega X. Jadi kalau kita pindah ini ke sana, kita dapatkanlah nanti J omega-nya saling menghilang, J-nya bisa saling menghilangkan, kita dapat tuh Rx per omega C1 sama dengan omega Rx kali R1. Nah, ini bisa diselesaikan secara bersamaan. Nah, ini bisa diselesaikan kalau kita lihat, kita ambil dulu misalnya Rx itu sama dengan apa? Rx itu sama dengan berarti omega Rx R1 kali omega C1 kan, Rx. Dapat X, kita masukkan sini. Dapat di sini, kan tinggal Lx-nya mau cari. Kita dapatkan Lx-nya. Dapat Lx, kita masukkan sini. Dapatlah Rx-nya, gitu ya. Nah, prinsip substitusi. Ya, nah, dapat Rx-nya, dapat Lx-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, induktor itu menyebabkan sudut listriknya itu bertambah. Ya, sudut fasanya itu bertambah. Kalau kapasitor menyebabkan sudut fasanya berkurang, gitu ya. Ini terkait tegangan ya, tegangan dengan tegangan, bukan dengan arus ya. Kalau arus itu kebalikannya. Nah, kalau kita lihat, dapatlah ya, kita menghitung sisi reaktifnya, Q itu dapat reaktansi induktif dibagi R, didapatlah nilainya. Sedangkan XC kita dapat 1 per omega C1 Rx. Nah, kalau kita lihat berarti ini ya harus sama dengan TC, kita dapatkanlah apa namanya? Kalau sama kan, kalau nilainya sama apa? Kalau ini 45 derajat misalnya, theta L. Kalau ini minus 45 derajat, artinya karena sama, berarti kan 0. Ketika 0, sudut fase 0, nah itu sih, berarti sama dengan, sebenarnya sama dengan resistansi, gitu ya. Nah, Q sama dengan resistansi biasa tanpa jadi sudut fase itu memang pas, klop gitu ya. Kalau kalian misalnya hidupkan genset ya, genset yang misal mati lampu misalnya gitu kan, di perusahaan mana gitu, hidupkan genset, dia tidak bisa masuk dulu ke nyuplai sistem dulu sampai dia kondisi fasanya seimbang. Jadi semua udah plug baru dia bisa nyuplai, kalau tidak bahaya. Ya. Nah, itu. Maka Lx itu tulis sebagai Lx sama dengan R2, kita ambil sini ya. Kita ambil Lx sama dengan R2 C1. Nah, ini kita bisa ganti dengan WC1 R1 kuadrat, atau boleh katakan Q lah ya. Q kuadrat berarti 1 per Q kuadrat ya. Untuk kumparan yang tinggi lebih daripada 10, ini asumsinya ini sebenarnya 0. Jadi Lx sama dengan R2 R3 kali C1 aja. Karena ini per 1, karena ini 0, kalau ini 0 kan ini 1, berarti Lx sama dengan ini aja, kurang lebih sini. Ya, kalau tinggi. Ya, oke. Nah, sekarang jembatan sharing. Ya, jembatan sharing. Ini masih dengar kan? Masih, Pak. Oh, saya takut putus lagi. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, saya konfirmasi ya supaya, karena saya tidak bisa lihat ininya karena full PowerPoint ya. Jadi saya tak bisa lihat Google Meet-nya. Oke, nah jembatan sharing ya itu digunakan secara ekstensif untuk mengukur kapasitansi dan kualitas kapasitor dengan kaitannya dengan D ya. Nah, pada kondisi seimbang, ini paralel ya. Berarti Jx itu kita cari J2 J3 kali Y1. Nah, di mana J2 itu adalah R2, gampang ya. J3 mana? J3 ini adalah reaktansi kapasitif 1 bagi J omega C3. Y1 ini paralel, berarti 1 per R1 ditambah 1 per XC. XC itu apa? XC itu 1 per J omega C1, jadi akhirnya 1 per 1. 1 per 1 per J omega C1, akhirnya nilainya jadi J omega C1. Ya. Nah, ingat matematika dasar ya. Nah, kemudian Rx-nya apa? Berarti kita Zx itu sama dengan Rx kurang J omega C1. Kok kurang sih, Pak? Nah, ini tinggal manipulasi aja. Ini kan sebenarnya tambah 1 ya. Tambah 1 per J omega Cx sebenarnya. Jadi ini Rx tambah kayak ini. Nah, ya, 1 tambah J omega 1 tambah 1 per J omega Cx. Tapi saya pengen taruh J di atas. Berarti saya kalikan J
kalikan J di bawah. Ya, di bawah tadinya J kali J, akhirnya J itu kan sama dengan akar min 1 ya. Makanya imajiner. Akar min 1. Akar min 1 kali akar min 1 akhirnya jadi min 1. Membuat ini jadi min. Sedangkan J dikali 1 ini J. Jadi makanya jadi J per omega C X. Oke, sama dengan R2. R2 kali J3. J3 tuh ini, sama. Dijadikan min J ya. Nah, min J. Ini kali J kali J. J akhirnya J dibagi J kali J min 1 ya, min omega C3 atau minnya kita taruh di atas tidak apa-apa. Min J per omega C3 dikali Y1 1 per R1 tambah J omega C1 ya. Nah, dari sini kita dapatkan ini, kita pisahkan, kita dapatkan ini, kita pecah, kita kali-kalikan ya. Nah, kita dapatkan dia. Oke. Nah, dari situ kita lihat bahwa ini Rx sama dengan R2 ya, R2 C1 per C3 ya, yang realnya, sedangkan imajinernya C sama CX ya, sama dengan C3 per R1 tambah R2 ya. Oke ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, dan berikutnya kita dapatkan faktor disipasinya ya, D sama dengan X per CX ya. Kita dapatkan ini ya. Berapa sih pergeserannya gitu ya? Berapa sih pergeserannya? Nah, ini terlihat nanti pergeseran sudutnya. Kalau 90 derajat ya. Kalau ini kan 90 derajat. Nah, itu kita terkait kita bisa ukur itu seharusnya nanti dia mendekati dia 0 gitu ya. Kalau kita pengen dia sinkronisasi fasa ya. Tetapi kalau faktor disipasi memberikan kualitas sebuah kapasitor seberapa besar dekat sudut fasa kapasitor terhadap nilai ideal atau 90 derajat ya. Jadi kalau kapasitor tuh ya tadi seperti saya bilang itu minus ya. Nah, tapi seberapa kalau kita lihat dari kapasitornya 90, tapi dia pengaruh kepada fasa yang tegangan yang sumber itu, itu dia minus dia ya. Nah, untuk jembatan sharing ini D sama dengan omega Rx CX. Nah, kita bisa ganti supaya sama itu R1 Rx itu kita samakan dengan R1, CX itu kita samakan dengan C1 ya. Nah, karena R1 ada nilai tetap, C1 kita dapat kalibrasi Pak di sini. C1 kita dapat kalibrasi di sini. Yang kita kalibrasi adalah kapasitasnya ya. Oke. Nah, jembatan Wien ya, jembatan Wien. Nah, jembatan Wien ini digunakan untuk mengukur frekuensi pada tengah sumber ya. Nah, jadi frekuensinya berapa nih tengah sumber, kita ukur dengan jembatan Wien, bantu jembatan Wien. Gunakan RC seri ya dan RC paralel ini ya. Di satu ini ya. Karena kalau kita hilangkan ini, kita hilangkan D ini, kita anggap 0, ini kan sebenarnya tegangan V ini adalah ini tegangannya. Nah, jadi ini harus mengalir ke sini ya dan harus mengalir ke sana. Jadi ini kita hitung, kita kondisi seimbang itu ketika Z2, nah ini sama aja. Ketika ada paralelnya Y3 ya, Y3 di sini. Nah, kita dapatkan Z1 itu sama R1, ya ini sama sih polanya. Tambah 1 per J omega C1, Z2 sama R2, Y3 sama dengan ini, paralel ya. Kemudian Z4, R4. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai ke sini, kita dapatkanlah ini, gitu ya. Ini sama persis dengan yang sebelumnya. Oke, nah, kita dapatkan ini, kita kali-kalikan, ya kita dapatkanlah ini. Nah, dari sini kita bisa lihat mana sih yang real. Nah, ini real, yang ini real. Kita satukan, kita dapatkanlah ini. Yang imajiner J ini minus J ini kita satukan, kita dapatkanlah ini. Ya. Nah, kemudian pada umumnya untuk jembatan Wien ini R1 itu sama dengan R3. R1 itu sama dengan R3. Jadi kalau R1 sama dengan R3 artinya ini kan saat bilang yang sama dibagi bilang yang sama itu 1. C1 sama dengan C3 ini 1. Berarti R2 itu sama dengan, ini kan jadi 2. R2 sama dengan, ini pindah ke sana, 2R4. Ini dia. Ya. Kemudian kita lihat frekuensinya berapa. Nah, frekuensinya kan ini omega itu sama dengan 2PF sebenarnya. 2PF. Jadi 2PF gitu ya. Nah, kalau kita pisahkan F-nya, kita dapatkan inilah. Nah, jadi 1 per 2 Pi kali akar C1, C3, R1, R3. Kalau tadi R1 sama dengan R3, C1 sama dengan R3, berarti kan ini C kuadrat, R kuadrat. Nah, dia dilepas jadi 2 Pi
RC. Lepas darinya, nah, kurang lebih seperti itulah ya, frekuensinya. Ketika R1 sama R3, C1 sama C3. Oke, kita dapatkan frekuensinya. Nah, itu cara kita mengukur frekuensi. Oke, nah, kemudian jembatan koneksi Weiner. Koneksi dengan, bukan jembatan, koneksi Weiner ground ya. Kita lihat ada beberapa ground sini ya. Kita lihat ada beberapa ground. Nah, satu cara untuk mengendalikan ini untuk mengendalikan penyimpangan kapasitansi. Ya, dengan melindungi lengan itu dari efek penyimpangan kapasitansi. Tapi kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya itu penyimpangan terjadi pada pengukuran ini. Nah, jadi kapasitansi pada lengan misalnya C6. Nah, misal C6 ini, khusus C6 ini yang kita hubungkan ke sini, ini tidak dapat dieliminasi oleh warna ground. Yang adalah ketika dia langsung ke ground, ya, nah itu bisa kita lakukan eliminasi. Oke, kemudian keseimbangan simultan pada jembatan pada titik 1 dan 2 nih, itu potensial ground itu dihubungkan C1, C2. Ya, ini dihubungkan ke C1, C2, C4, C5 dieliminasi. Ya, C4, C5 dieliminasi dalam rangkaian detektor. Jadi C4 ini, C5 ini bisa dieliminasi dari rangkaian detektor. Ya, oke. Nah, ketika kita hubungkan C1, C2 ini ke ground. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pembahasan hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali minggu depan.